Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Muhammad. Masya Allah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Kita ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya jamaah ya. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Tradisi daerah nih menyambut bulan Ramadan dengan mandi dan keramas. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ya, mandi. Mandi adalah salah satu bentuk kewajiban. Kebersihan. Mensucikan diri. Tadi aku kesini juga mandi. Ya, Masya Allah. Kita akan bahas pagi hari ini. Tema kita adalah mandi sunnah yang mendatangkan pahala. Masya Allah. Kira-kira apa aja? Tadi dapat pahala gak mandinya? Insya Allah dapat pahala. Masya Allah. Berarti betul kan yang aneh ngomong? Iya, kalau aku selalu mencari pahala lewat jalan manapun, Bib. Masya Allah. Jalan mandi, hadas. Jalan mandi aja bisa juga dapat pahala. Bib, gara-gara Habib mancing saya terus, saya mau nanya sama Habib siap. Usman. Kalau tadi kan ada mandi yang mendatangkan pahala, Bib. Mandi wajib juga, mandi sunnah. Katanya ada lagi mandi yang namanya mandi khusus yang katanya di hari-hari tertentu, hari-hari khusus juga. Aku juga bingung, kalau di hari khusus itu hari apa? Dan katanya kalau misalnya kita mengkhususkan hari untuk mandi, takutnya dibilangnya syirik nanti. Memang bisa seperti itu ya, Bib? Betul, ini Masya Allah menarik. Kalau gitu aku mau Kita bahas sekarang juga. Silakan Afwan, Habib Mas Usman. Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah, penonton di rumah sudah duduk manis habis sholat subuh menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mengetahui bahwa ada yang dikatakan atau namanya mandi untuk membersihkan badan. Ada yang namanya mandi untuk mendatangkan pahala yang tadi dilakukan oleh Mas Soni tadi pagi. Itu pahala, yaitu mandi dzunub. Masya Allah. Ya. Masya Nah, Allah. ada juga pahala yang dimana didatangkan pada setiap minggunya. Kepada siapa? Pada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan diwajibkan. Ingat, diwajibkan setiap hari Jumat ketika ingin melakukan sholat Jumat, diwajibkan untuk apa? Mandi. Untuk mandi Jumat ternyata. Nah, ketika ditanya, ada satu sahabat Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dari jauh jalan, badanku terkena pasir, terkena debu, dan juga terkena pasirnya padang pasir, sampai di masjid aku keringatan. Maka apa yang harus aku lakukan? Aku udah mandi di rumah ya Rasulullah. Mandi lagi dia bilang. Suruh mandi, suruh dibersihin. Terus ada juga sahabat, ya Rasulullah aku belum mandi, aku buru-buru di pasar, mandi kata Rasulullah. Ternyata mandi ini wajib. Setiap kapan? Setiap hari Jumat kalau ingin sholat Jumat. Dan bahkan dijelaskan di dalam kitab Al-Lu'lu' Marjan bahwasanya siapa orang yang mandi pagi hari di waktu hari Jumat dan bisa membuat istrinya mandi, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan siapa orang yang mandi Jumat, dia berangkat pergi sholat Jumat, dia mendapatkan pahala apa? Kalau dia datangnya jam 11, kira-kira jam 11-an atau setengah 11-an dia datang, ya kan? Maka dia dapatkan pahala unta. Hah? Pahala unta. Pahala bersedekah bagikan unta. Nah, siapa orang yang datangnya kira-kira jam 11-an udah lewat, dia dapat pahala sapi. Kalau dia datang kira-kira jam setengah 12, dia dapat pahala kambing, dan kambingnya itu udah bertanduk, berarti kambingnya udah bagus, udah besar, udah tinggi kambingnya, udah bertanduk, tanduknya bagus. Kalau dia datangnya jam 12 kurang, kira-kira udah bentar lagi azan, udah pas dikit lagi mau azan, dia mendapatkan seperti kucing. Dia apaan? Oh, kucing. Kurban itu kan kambing. Ayam. Oh, yang kurbannya Ayam. doang. Oh, ayam. Dia dapat ayam. Jadi yang Aku pertama pikir dapat unta, hewan-hewan. yang kedua dapat sapi,
Yang ketiga dapat kambing. Kambing. Kalau dia azan mepet banget. Ya kan pas azan Allahu Akbar. Wah, dia dapat ayam udah. Wah, Terus datang setelah azan, Kecil. udah telur. telur ayam. Azannya udah dikira mau habis, dia dapat telur. Terus kalau misalkan dia datang pas khutbah, maka dia meninggalkan daripada khutbah. Karena khutbah bagian dari dua rakaat sholat zuhur. Jadi kalau zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya ada di khutbah dan 2 rakaatnya ada di sholat Jumat. Oleh karena itu, ingatlah, mandi itu diwajibkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pada hari Jumat. Ayo kalau punya istri, punya suami, punya keluarga, ingatkan Ya. keluarga kita yang mau sholat Jumat, ayo sholat Jumat. Dan laki-laki yang pintar, Ya. seperti Mas Soni, Masya Allah, Masya Allah. membuat istrinya mandi. Oh iya. Enggak. Enggak, Beb, aku mau ngomong gini. Aku setiap hari Jumat memang selalu mandi kalau mau Betul. sholat Jumat. Betul. Maksudnya mandi biasa aja tuh memang ada niat. Ada niatnya. Oh, gimana tuh niatnya? Pertama niatnya kalau misalkan dia hadas besar, Hah? maka dia akan niat nawaitu ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Atau nawaitu ghusla nawaitu ghusla lirafil hadasil akbar yaumal jum'ah lillahi ta'ala. Bahasa- Atau niat mau sholat Jumat lillahi ta'ala. Oh, Boleh. bahasa Atau bahasa Indonesia. Indonesianya, ya Allah aku niat mandi hari ini mandi untuk sunnah Jumat Oh. lillahi ta'ala. Atau di hari Jumat lillahi ta'ala. Atau mau sholat Jumat Iya. lillahi ta'ala. Oh, Masya Allah, ternyata ada niat Tapi dalam khususnya. hati ngomongnya, Dalam nggak boleh hati. lillahi ta'ala, nggak boleh Oh, keluar suara. Dalam Di kamar hati aja, mandi Habib. nih. Oke, Habib. Terima kasih, Habib, untuk Sama-sama. penjelasannya. Masya Allah. Jadi ingat ya, yang mau sholat Jumat, jangan lupa niat mandi Jumatnya juga. Yang mau umroh, mau haji, ada lagi katanya. Ada dong. Ada? Ada. Emang benar katanya harus mandi, terus nggak boleh pakai sabun? Itu aku nggak tahu. Aku pernah dengar katanya. Kalau mau haji sama umroh. Ya. Mohon penjelasannya dong, Ustaz Maulana. Izin Habib dan Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah, kita berbahagia karena ternyata mandi jadi syariat juga. Ada aturannya, bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang diharamkan kalau membahayakan tubuh. Berkaitan dengan mandi sunnah yang dilakukan ketika melaksanakan haji dan umroh disebut mandi sunnah ihram. Disunnahkan mandi sebelum memakai baju ihram. Jadi sebenarnya biasanya kita mandi di Mekah atau di rumah atau di mana, lalu nanti di tempat mikat ada yang mandi di sana, ada yang mandi niatnya. Jadi sebenarnya sebelum pelaksanaan ihram, jadi masih aman. Ini masuk kategori namanya mandi sunnah ihram. Tapi kalau sudah niat lalu dia mandi, nah ini kan biasanya kalau umroh mah biasa cuma sejam 2 jam selesai. Ya. Karena kita kan niat ihram di tempat mikat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, selesai. Berarti mungkin hanya mengambil durasi sejam 2 jam. Cuma dalam kalau kita ambil haji kadang-kala kita nunggu ukuf dan sebagainya, itu memakan durasi mungkin 4 hari, 3 hari. Berarti otomatis kita akan membersihkan badan, Iya. ingat ya, membersihkan badan. Jadi kadangkala kita menggunakan sabun. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sabun itu bagian dari wewangian, tapi ada yang mengatakan tidak, sabun itu hanya untuk membersihkan. Memang ada apa? Kata Mas Soni, kenapa tidak pakai sabun? Ya. Kaitannya sabun yang dimaksud di sini sabun yang menggunakan wewangian. Karena ingat, ketika orang ihram, apalagi sudah niat ihram, tidak boleh lagi memakai wewangian. Karena melakukan pelanggaran larangan ketika ihram menggunakan wewangian yang berakibat harus bayar dam. Atau yang disebut dengan menyembeli seekor kambing. Waduh. Jadi kalau begitu, maka alhamdulillah solusi yang kita gunakan mandi saja tanpa sabun. Lebih amannya ketika sudah ihram. Tapi ada ulama berpendapat itu sabun bukan wewangian, tapi sabun itu hanya untuk membersihkan. Tapi alhamdulillah di zaman modern ini ada sabun khusus ihram. Oh, Iya, sekarang yang tidak wangi. sudah banyak dijual. Jadi ya, masih aman. Ini juga hati-hati juga tisu kan biasanya orang pakai tisu. Hati-hati tisunya jangan sampai ada wangi. wangiannya. Yeah. Makanya ada tisu juga, tisu khusus ihram. Jadi aman. Kita ini dimudahkan.
Cuma dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah menggunakan wewangian, dan mandi adalah bagian daripada membersihkan, dan mandi itu bagian daripada sunnah ketika ihram. Oh, Masya Allah, ternyata hubungannya itu ya. Iya. Kenapa nggak pakai sabun? Sebenarnya biar aman sebenarnya. Biar aman. Ternyata Karena ada juga ulama berpendapat sabun itu bagian daripada wewangian. Tapi itu wajib ya, mandi ini berarti jatuhnya wajib. Sunnah ihram, mandi Sunnah sunnah ihram. ihram. Oke, Masya Allah. Jadi tambahan pahala. Tambahan pahala. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Kalau penjelasannya. Jumat tadi wajib. Iya. Mandinya wajib. Habib, nanti saya pengen pulang buru-buru nih Bib, kalau gini. Jamaah yang ada di rumah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kira-kira mandi apa lagi yang sunnah? Oh, oke. Ustaz Syam. Ya. Mandi safar. Mandi safar. Katanya bisa menolak bala. Oke. Yang bikin aku bingung adalah apa hubungannya mandi safar dengan menolak bala? Oke. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Habib Ismail, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Melayu, masyarakat Jawa, masyarakat Bugis dan seluruh suku-suku yang ada di Indonesia yang insya Allah tidak meninggalkan budayanya karena datangnya agama bukan untuk menghilangkan budaya yang sesuai dengan syariat, tapi datangnya agama untuk memperbaiki budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Maka termasuk diantaranya mandi-mandi ini. Ada beberapa ritual mandi yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Syariat datang untuk memperbaikinya, memodifikasinya sehingga sesuai dengan syariat. Termasuk diantaranya keyakinan orang Arab pada saat itu tentang bulan Safar ini. Mereka meyakini Safar itu berarti penyakit yang disebabkan oleh ulat. Subhanallah. Yang mana penyakit tersebut menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Maka mereka meyakini ketika kita melakukan bersih-bersih mandi di bulan Safar, maka kita akan dihindarkan daripada penyakit tersebut. Yang kedua, dalam beberapa literatur juga disebutkan Nabi Nuh itu dilanda banjir itu ketika berada di bulan Safar. Kemudian Nabi Ayub juga terkena penyakit yang sangat berbahaya mematikan itu berada juga di bulan Safar. Bahkan ada ulama yang menuliskan bahwasanya Allah menurunkan bala sebanyak 320.000 penyakit itu di bulan Safar juga. Ya, jadi turunnya bala itu di bulan Safar utamanya di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Maka suatu ketika dalam kitab disebutkan seorang ulama bermimpi ketika anaknya sedang sakit dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya di dalam mimpinya bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengajarkan kepada sosok ini tentang di mana engkau taruh itu ayat-ayat syifa, ayat-ayat kesembuhan. Maka setelah terbangun ia pun menuliskan ayat-ayat syifa, ada beberapa ayat dalam Al-Quran, ada 6 ayat dalam Al-Quran. Kemudian ia menuliskannya, lalu daripada tulisan tersebut direndam lalu diminumkan untuk anaknya yang sedang sakit dan Allah berikan kesembuhan terhadap anaknya. Kalau berbicara tentang mandi Safar ini, ada juga kitab yang menuliskan tentang menulis 7 ayat salamun dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya berada di dalam surah Yasin, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kemudian ada 2-3 ayat di dalam surah As-Saffat. Kemudian ditutup dengan salamun hiya hatta matla'il fajr yang berada di surah Al-Qadar. Itu dituliskan lalu direndam ke air lalu airnya dipakai untuk mandi. Subhanallah. Lalu apakah ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat atau tidak? Satu, jikalau niatnya untuk membersihkan diri, untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas, maka itu tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua, jikalau mandinya benar-benar mandi yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit dan segala macam, maka itu juga masih sesuai syariat. Karena mandi ini adalah bukan hal yang biasa. Ajaran Islam, kitab-kitab fikih selalu dimulai dengan bab toharoh. Dan salah satu di antara toharoh itu adalah mandi. Yang ketiga, selama memperlakukan ayat-ayat Allah dengan sesuai porsinya, maka itu tidak melanggar syariat. Kecuali kalau ayat-ayat Allah ini dibuang atau apa segala macam, nah itu tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, perhatikan syaratnya. Banyak orang yang mandi di Rabu terakhir bulan Safar, bercampur baur antara perempuan dan laki-laki di sebuah kali, maka itu yang tidak boleh dilakukan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam ya. Sama-sama. Untuk penjelasannya ya. Wis. Keren kan kita? Ngapain nih kacamata hitam segala, Son? Biar kita nggak kena penyakit ain dong. Oh, kirain pakai kacamata di depan ada yang mau lewat. Apa enggak? Bukan. Ini biar nggak kena penyakit ain. Apa? Kan abis ini kita katanya mau mandi. Jadi gini, Son. Biar nggak kena penyakit ain. Salat ketika terkena ain itu ada
Ada apa? Ini nih. Ada mandinya loh. Ada. Sambil Jadi pakai tidak kacamata. mesti pakai kacamata hitam. Ada mandi supaya bisa terhindar dari ain. Gimana caranya? Ini caranya. Kita nggak diajak main, kita nggak pakai kacamata. Iya. Makanya lain kali bawa kacamata. Bawa dong sendiri. Caranya gimana? Setelah yang satu ini. Kirain mau langsung dikasih tahu. Alhamdulillah. Lila. Kirain di depan ada yang mau lewat, nanti pakai kacamata.